Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang ergonomi dan K3. Ya, jadi ergonomi itu salah satu hal yang sangat penting ya, karena banyak menyebabkan kecelakaan. Seperti kita lihat di gambar. Jadi posisi-posisi alatnya atau apa yang bisa menyebabkan kecelakaan ya, atau posisi tidak nyaman dan lain-lain ya. Ini ada review kecelakaan kerja, event, loss atau unwanted. Jadi kalau ada kejadian terus ada loss ya, sesuatu yang tidak diinginkan, terus ya terjadi kecelakaan ya. Ya seperti ini, dia bisa menanggung ini, tapi tidak semua orang bisa. Mungkin dia udah terbiasa dari kecil ya. Nah seperti ini juga ya. Kalau misalnya seperti ini supaya rapi kayak gimana, kan kalau ini berantakan ya. Nah disimpan di lemari gitu ya, jadi kalau itu rapi gitu. Terus ini juga, misalnya kalau ngambil ini kan, kalau bawa satu-satu bahaya, takut jatuh atau apa, maka pakai alat kayak gini. Terus kalau kita duduk di komputer juga, nah harus kayak gini duduknya ya, jadi enak gitu, nggak pegel, nggak sakit punggung. Kadang-kadang kan kalian suka duduk tapi nggak pas ya, jadi sakit ke badan gitu ya, sakit ke badan, sakit ke mata, kaki ya. Terus kalau seharian jadinya kerja nggak nyaman atau belajar tidak nyaman. Nah sekarang kita bercerita tentang apa itu ergonomi. Ergonomi berasal dari kata Yunani ergon, yang berarti kerja, dan nomos, yang berarti aturan atau hukum. Jadi ergonomi yaitu kesesuaian sebuah desain atau produk dengan manusia secara fisiologi, psikologi, antropometri, dan biomekanik. Ergonomi yaitu ilmu mengenai interaksi manusia dan elemen-elemen pada suatu sistem untuk mengoptimasi performa sistem dan kondisi manusia. Nah, di sini ya, fit the job to the human. Jadi pekerjaan itu dipaskan dengan manusianya ya. Jadi pas waktu kita kerja dengan posisi yang enak. Dari pengalaman menunjukkan bahwa setiap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan, apabila tidak dilakukan secara ergonomis, akan menjadikan adanya ketidaknyamanan, biaya yang tinggi, kecelakaan, performansi turun ya. Nah, di sini ergonomi adalah penyebab terbesar kecelakaan atau penyakit kerja nih. Di sini ergonomi ada 56% ya. Nah, di sini yang lain 3%, psikososial 1%, biological agent 2%, vibration atau goyangan itu ya, getaran 3%, terus suara 19% apa 15 nih. Terus kimia 20%. Jadi ergonomi itu yang berhubungan dengan alat besar juga. Tujuannya ergonomi memaksimalkan efisiensi tenaga kerja, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, meningkatnya kenyamanan dan produktivitas kerja, memaksimalkan bentuk kerja yang meyakinkan ya. Jadi ada ke kesehatan, ke produktivitas, terus banyak lagi ya, saling berhubungan. Di sini ada pekerjaan yang harus kita desain, sistem yang kita desain, produk yang kita desain, workstation desain,
interface design, information design ya. Terus lingkungannya desain juga. Kalau ini health and safety untuk kesehatan dan keamanan. Jadi ada ergonomi hubungannya sama occupational medicine, terus psikologi ya. Kalau produktivitas berhubungan dengan environment lingkungan dan desain, terus manajemen. Ya, jadi ergonomi itu berhubungan kemana-mana. Nah, di sini pendekatan ergonomi ini kita sebagai manusia, terus lingkungan. Nah, hubungannya antara manusia dan lingkungan itu ada anatomi, fisiologi, psikologi, biomekanik, kinesiologi, engineering, manajemen atau organisasi, desain atau redesign. Tujuan untuk optimasi, efisiensi, atau produktivitas, kesehatan, keselamatan, aman, dan nyaman. Jadi itu untuk memudahkan hubungan kita dengan lingkungan. Jadi di sini ada human, machine, and environment. Manusia, mesin, dan lingkungan. Ada temperatur dan iklim, psikologi dan beban kerja, kontrol sistem, display system, noise dan cahaya, display dan tools optimization, bagaimana kita menghandling bahan material, energi consumption, seat position and design concept, bagaimana kita duduk dan konsep desain, workplace design, anthropometry, work design and biomechanic, neural system and EMG, physiological system. Ya, jadi di sini banyak ya. Nah, di sini seperti byproduct, output ya. Terus di sini informasi, cycling ya. Jadi berhubungannya banyak. Komponen ergonomi. Ada komponen antara manusia dengan alat kerja dan alat kerja ya. Interaksi antara manusia dan lingkungan kerja. Interaksi antara alat kerja dan manusia. Interaksi antara alat kerja dan lingkungan kerja. Interaksi antara lingkungan kerja dan manusia. Interaksi antara lingkungan kerja dan alat kerja. Jadi hubungannya tuh banyak ya. Insya Allah kalau misalnya semuanya bisa terhubung dan baik, bisa menghasilkan sesuatu yang kita dambakan. Keseimbangan dalam ergonomi. Ada material karakteristik, taskwork karakteristik, environment karakteristik, organisasi karakteristik, tujuan pekerjaan. Terus work capacity ya, personal capacity, psychological capacity, psikological, biomechanical. Nah, ini performance-nya bisa ada dua ya. Bisa ada quality, bisa fatigue atau lelah, tidak nyaman, luka-luka, bisa stres, bisa kecelakaan, bisa penyakit, bisa produktivitas. Jadi bisa baik antara buruk antara gabungan ini ya. Jadi kalian baca lagi. Work capacity atau kemampuan kerja ditentukan oleh personal capacity ya, meliputi usia, jenis kelamin, antropometri, pendidikan, pengalaman, status sosial, agama, kepercayaan, status kesehatan, kesegaran tubuh, lain-lain. Nah, ini personal ya. Jadi kalau usianya yang tua dibandingin muda, tentunya beda ya. Jadi mungkin ada orang tua yang sehat, tapi biasanya muda lebih sehat. Pendidikan juga tentu ada bedanya, pengalaman, status sosial, dan lain-lain. Terus kalau physiological capacity, kemampuan dan daya tahan kardiovaskuler, itu seperti jantung, saraf, otot, panca indera. Terus psychological capacity berhubungan dengan kemampuan mental, waktu